Sebelum cerita dimulai jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lain. Bau antiseptik rumah sakit seharusnya terasa dingin, tetapi bagiku, aroma itu berpadu dengan udara terhangat di semesta. Di ranjang rumah sakit yang ditutupi selimut tipis, aku memandangi dua wajah kecil yang terbaring berdampingan. Ada sepasang mata bulat yang baru terbuka di pipi si lelaki kecil dan bibir mungil yang tersenyum samar di wajah si gadis kecil. Mereka, si kembaranku, adalah keajaiban yang kuperjuangkan semalaman. Namanya sudah kusiapkan jauh sebelum dokter mengumumkan jenis kelamin mereka. Si jagoan akan bernama Kavi, yang berarti penyair, dan si putriku, Kina, yang berarti mahkota. Mereka sempurna. Maya, suara Arif, suamiku, terdengar parau di sebelahku. Tangan besarnya dengan hati-hati membelai kepala Kavi, lalu mengusap punggung tanganku. Tatapan Arif dipenuhi kebanggaan dan air mata bahagia. Kami berdua telah menanti momen ini, momen yang menyatukan kami dalam ikatan terkuat yang pernah ada. Kebahagiaan kami, saat itu, terasa seperti dinding tebal yang tak mungkin bisa ditembus apapun. Sayangnya, dinding itu terbuat dari kaca, dan suara denting sepatu hak tinggi yang tajam di lorong menjadi kertakan pertamanya. Nyonya Ratna, Ibu Arif, memasuki kamar tanpa mengetuk. Aura kekuasaan yang selalu membungkus wanita itu mengisi ruangan, membuat udara di sekitarnya terasa sesak dan dingin. Nyonya Ratna mengenakan setelan sutra abu-abu yang mahal, kontras sekali dengan warna-warni kehidupan baru di kamar bersalin ini. Mana cucu-cucuku? Suara Nyonya Ratna tajam, namun tanpa kehangatan yang kuharapkan dari seorang nenek. Langkah Nyonya Ratna terhenti di samping boks bayi. Matanya yang tajam menyapu Kavi dan Kina, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wajah Nai Ratna tidak menunjukkan sedikit pun senyum atau haru. Justru, tatapan Nyonya Ratna dipenuhi penghakiman yang sudah biasa kurasakan selama 3 tahun pernikahan kami. Kavi dan Kina, Bu, sehat? Alhamdulillah, ujarku, berusaha menjaga suaraku tetap ceria. Dua? Tanya Nyonya Ratna dingin, nada suaranya lebih seperti tuduhan daripada pertanyaan. Sangat ambisius. Bukankah sudah kukatakan, Arif, berhati-hatilah dengan wanita yang kebetulan hamil kembar saat status pernikahan mereka masih rawan. Ini strategi yang murah. Jantungku langsung mencelos. Arif di sampingku menegang. Bu, jangan bicara begitu. Maya baru saja melahirkan, bisik Arif, suaranya dipenuhi rasa takut sekaligus malu. Nyonya Ratna mengabaikan teguran putranya. Aku sudah menyiapkan rumah sakit terbaik untukmu, dan kau malah memilih fasilitas seadanya ini. Semua ini sandiwara, Maya. Kau ingin segera melahirkan agar posisimu sebagai menantu orang kaya tak tergantikan, lalu menyodorkanku 2 beban sekaligus. Aku menahan air mata yang mendesak. Aku tahu diri Nyonya Ratna tak pernah menyukaiku. Alasannya sederhana, aku berasal dari keluarga biasa, seorang pegawai administrasi yang menjebak putranya. Padahal, cinta kami tulus, setidaknya di pihakku, dan kuharap juga di pihak Arif. Aku tidak butuh hartamu, Bu, aku hanya ingin anak-anakku sehat. Balasku, suara yang keluar bergetar karena emosi yang tertahan. Nyonya Ratna tertawa sinis, tawa yang menusuk tulang. Tidak butuh, lihatlah kondisi keluargaku sekarang, Arif. Saham kita sedang merosot. Kau tahu siapa yang harus menanggung semua ini? Aku, bukan istrimu yang hanya bisa berbaring lemah dan melahirkan 2 mulut tambahan. Nyonya Ratna membalikkan badan, menghadap putranya. Arif, dengarkan baik-baik. Ada klien besar yang bisa menyelamatkan Ratna Corp. Putri klien itu, Clara, sudah lama menyukaimu. Dia keturunan baik-baik, sepadan dengan kita. Aku tidak bisa membiarkan masa depan perusahaan dihancurkan oleh 2 bayi ini dan ibunya yang licik. Bu, ini keterlaluan. Arif mencoba membela, namun punggungnya membungkuk, menunjukkan betapa besarnya tekanan yang ditanggungnya. Keputusan ada di tanganmu, anakku, potong Nyonya Ratna. Suaranya berubah menjadi ancaman pelan yang jauh lebih menakutkan dari teriakan. Kau bisa memilih wanita ini, 2 anak haram ini, dan menjalani hidup miskin. Atau, kau bisa kembali ke rumah, menikah dengan Clara, dan menyelamatkan semua yang telah kubangun. Kalau kau memilih Maya, warisanmu, namamu, semuanya kucabut.
Kau akan menjadi tunawisma bersama istrimu. Nyonya Ratna melirikku dengan senyum kemenangan sebelum meninggalkan kamar, meninggalkan keheningan yang lebih mematikan dari badai. Aku pulang ke apartemen kecil kami 2 hari kemudian. Semangatku sempat pulih karena kehadiran Kavi dan Kina. Pelukan hangat dari si kecil yang baru lahir terasa seperti obat mujarab untuk jiwaku yang terluka. Aku yakin Arif akan datang. Arif akan memilih keluarganya. Kami akan pindah dari kota ini dan memulai hidup baru. Kami bisa, kami pasti bisa. Aku sedang menidurkan si kembar yang rewel saat bel pintu berbunyi. Jantungku berdebar, yakin itu Arif, datang membawa kabar baik. Tapi, alih-alih pelukan dan kata-kata cinta, Arif berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata merah yang penuh keputusasaan. Arif tidak menatapku. Tatapan Arif tertuju pada lantai, pada dinding, pada apapun kecuali diriku dan anak-anak. Aku tidak bisa, Maya, itu kalimat pertama yang Arif ucapkan. Kepalaku pusing, rasanya seperti oksigen di ruangan ini dicuri. Aku menggenggam erat selimut bayi, mencoba mencari pegangan. Tidak bisa apa, Arif? Tidak bisa apa? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Arif melangkah maju, tangannya gemetar saat Arif menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada selembar surat cerai, beberapa lembar cek bank, dan kunci mobil lamanya. Aku tidak bisa kehilangan segalanya. Ibu-ibu benar, perusahaan sedang kacau. Aku tidak punya keberanian untuk menjadi miskin. Aku belum siap kehilangan kenyamanan yang sudah biasa ku terima. Pengakuan itu keluar dari mulut Arif seperti ludah beracun. Maafkan aku minta maaf. Ambil ini, cek ini cukup untuk biaya hidup setahun. Jual mobil itu. Aku akan mengirimkan uang lagi setelah semuanya tenang. Tenang, aku tertawa. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Kau pikir ini bisa tenang? Kau meninggalkan 2 anakmu. Anak-anakmu yang baru lahir. Aku meraih kerah ke meja Arif. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi pipi Arif yang dingin. Kau meninggalkanku karena uang, karena ibumu yang haus kekuasaan itu. Ingat, Arif, dulu kau bilang, kita akan menghadapi dunia bersama. Arif menutup mata. Tubuh Arif bergetar. Aku pengecut, aku tahu itu. Tapi, aku tidak bisa. Aku bukan ayah yang baik. Lebih baik Kavi dan Kina tidak memiliki ayah yang lemah sepertiku. Aku melepaskan cengkeraman tanganku. Tanganku jatuh ke samping, terasa mati rasa. Aku mundur. Merasakan dinding kebahagiaan kami runtuh total. Dan puing-puingnya menimpaku. Jangan sentuh mereka, kataku dengan suara yang rendah dan menusuk. Si kembar di tempat tidur kecil mereka mulai menangis. Tangisan mereka menembus kekosongan hatiku. Keluar, Arif, keluar sekarang. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapan Kavi dan Kina. Jika kau melangkah keluar dari pintu ini, kau bukan lagi suami, bukan lagi ayah. Kau hanyalah pengkhianat. Arif tidak berkata apa-apa lagi. Wajah Arif penuh penderitaan, namun kakinya melangkah mundur. Arif berbalik, membuka pintu, dan berjalan keluar dari hidupku. Aku mendengar suara kunci pintu yang diputar dari luar, lalu keheningan total. Aku berdiri di tengah ruangan, membiarkan tangisan anak-anak memenuhi telingaku. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi merasakan sakit. Semua emosi telah mengering. Aku melihat amplop coklat itu. Aku merobeknya menjadi serpian kecil, lalu melemparkannya ke tempat sampah. Uang itu tidak ada artinya. Itu adalah harga dari kehormatan suamiku. Dan aku tidak ingin menerima 1 sen pun dari pengkhianatan itu. Aku berjalan ke ranjang bayi. Kavi dan Kina masih menangis, seolah merasakan kengerian yang baru saja terjadi. Aku mengangkat mereka, memeluk kedua tubuh mungil yang hangat itu erat-erat. Aku mencium dahi mereka bergantian. Tidak apa-apa, nak, bunda di sini, bisikku pada mereka. Namun sumpah yang kuucapkan di dalam hati terdengar menggelegar. Arif, Nyonya Ratna, kalian pikir kekayaan adalah segalanya? Kalian telah mencuri hidupku, mencuri kehormatan suamiku. Kalian akan membayar mahal untuk air mata ini. Aku bersumpah, aku akan kembali. Aku akan menjadi wanita yang kalian remehkan. Dan aku akan menghancurkan Ratna Corp sampai ke akarnya. Aku akan membuktikan bahwa cinta seorang ibu jauh lebih berharga daripada semua uang yang kalian miliki. Sumpah itu adalah satu-satunya api yang tersisa dalam jiwaku. Api itu membakar habis kesedihanku dan menggantinya dengan kemarahan yang dingin dan terencana. Balas dendamku baru saja dimulai.
Aku meninggalkan apartemen kami segera setelah kejadian itu. Tempat itu terlalu penuh dengan hantu kenangan dan bau pengkhianatan. Aku menjual beberapa perhiasan sisa mahar, menggadaikan satu-satunya aset berharga, dan pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah, sebuah tempat yang cukup jauh dari jangkauan Nyonya Ratna dan lingkaran sosialnya. Aku butuh anonimitas untuk memulai kembali, untuk melatih diriku menjadi Maya yang baru. Rumah kontrakan kami sangat sederhana. Dindingnya bercat putih kusam, lantainya dingin. Hanya ada satu kamar tidur yang terbagi dua oleh tirai tebal. Satu sisi untukku, satu sisi untuk Kavi dan Kina. Aku bersyukur memiliki atap di atas kepala mereka. Pada hari ulang tahun pertama mereka, aku mengadakan perayaan kecil hanya dengan kue sederhana yang kubuat sendiri. Saat meniup lilin, aku berbisik kepada mereka. Kavi, Kina, mulai hari ini, kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Bunda janji, itu adalah janji yang sulit kupenuhi. Aku mulai bekerja dari rumah sebagai penerjemah lepas, tetapi penghasilannya tidak menentu. Aku juga mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah toko kue lokal, bekerja saat Kavi dan Kina tidur. Seringkali, aku hanya tidur 3 jam semalam. Kelelahan fisik terasa ringan dibandingkan dengan beban emosional yang kubawa. Namun, setiap kali aku melihat tawa Kavi yang menyukai buku cerita atau pelukan erat Kina yang manja, semua rasa lelah itu hilang. Mereka adalah bahan bakar abadi bagiku. Aku harus menjadi pintar. Aku tahu aku tidak bisa selamanya mengandalkan pekerjaan serabutan. Aku memiliki gelar sarjana di bidang bisnis, dan aku harus menggunakannya. Dengan sisa uang yang kupunya, aku membeli laptop bekas dan mulai mengikuti kelas-kelas online tentang pemasaran digital dan analisis pasar. Aku menyedot setiap informasi seperti spons kering. Aku tahu kunci Ratna Corp adalah keangkuhan mereka. Mereka menjual produk high-end dengan kualitas biasa saja, mengandalkan nama besar keluarga. Aku akan menyerang di tempat yang mereka anggap paling aman. Kualitas. Aku menyadari bahwa kota kecil ini, meski terpencil, memiliki pengrajin kulit lokal yang luar biasa terampil, namun mereka tidak tahu cara memasarkan produk mereka keluar kota. Ada kesenjangan di sana, aku melihat peluang itu. Aku memulai bisnis kecil-kecilan bernama Anindita Karya. Aku membeli produk kulit mentah dari pengrajin, memberinya sentuhan desain minimalis modern yang kuterima dari kursus online, memotretnya dengan pencahayaan terbaik, dan menjualnya secara online melalui media sosial. Aku memastikan setiap jahitan, setiap detail, dan setiap pelayanan pelanggan adalah yang terbaik. Awalnya, penjualannya lambat. Sangat lambat. Ada hari-hari ketika aku harus memilih antara membeli susu formula tambahan atau membayar sewa listrik. Air mata kembali menetes, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena frustrasi. Jangan menyerah, Maya. Hanya satu lagi. Satu hari lagi, aku selalu berbisik pada diriku sendiri di depan cermin. Titik baliknya datang ketika seorang influencer besar secara tidak sengaja menemukan salah satu produkku dan memujinya karena kualitasnya yang setara merek impor ternama, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Pesanan membanjir. Tiba-tiba, kontrakan kecilku penuh dengan tumpukan tas dan dompet. Aku menyewa 2 ibu rumah tangga lokal untuk membantuku mengemas. Bisnis itu tumbuh lebih cepat dari yang kubayangkan. Anindita Karya menjadi merek yang diperhitungkan. Aku segera menyadari bahwa e-commerce saja tidak cukup untuk menantang Nyonya Ratna. Aku harus membangun kerajaan yang terlihat nyata, yang berkelas, yang bisa menyaingi citra Ratna Corp. Lompatan waktu, 5 tahun kemudian. 5 tahun telah berlalu sejak hari Arif meninggalkanku. 5 tahun perjuangan, air mata, dan kebanggaan. Kavi dan Kina kini berusia 5 tahun. Kavi adalah anak yang pendiam dan logis, selalu bertanya kenapa tentang segala hal. Kina adalah seorang seniman kecil, penuh tawa, dan sangat ekspresif. Mereka adalah alasan utama dari setiap nafasku, setiap keputusanku. Aku melarang mereka bertanya tentang ayah. Ketika mereka bertanya, aku selalu menjawab, ayah sedang bekerja jauh, nak. Sebuah kebohongan yang kuharap tidak akan kubawa terlalu lama. Bisnisku, Anindita Karya, kini bukan lagi startup rumahan. Aku telah melakukan rebranding besar-besaran menjadi My Anindita, sebuah perusahaan gaya hidup yang berfokus pada kualitas kulit terbaik dan desain mewah yang bersumber dari kekayaan lokal. Aku membuka butik utama di kota besar lain,
bukan di kota metropolitan tempat Nai Ratna berkuasa, tetapi cukup dekat untuk menciptakan desas-desus. Aku telah menjadi seorang pengusaha wanita yang dihormati, sering muncul di majalah-majalah bisnis, selalu dengan tampilan yang dingin, profesional, dan elegan. Aku belajar bagaimana berpakaian, bagaimana berbicara, dan bagaimana membuat kontak mata yang mengintimidasi. Maya yang lemah, yang menangis di kamar bersalin, telah mati. Lahirlah Maya Anindita, wanita yang dibuat dari baja, uang, dan dendam yang matang. Aku selalu menyembunyikan wajahku di media dengan alasan privasi. Aku hanya menunjukkan siluet atau foto profilku dari samping. Tidak ada yang tahu bahwa di balik nama Maya Anindita yang misterius itu, ada Maya, wanita yang pernah ditelantarkan oleh suaminya sendiri. Kini, waktunya sudah tiba. Aku duduk di kantor baruku di pusat kota, bukan kantor Ratna Corp, tetapi kantor dengan pemandangan skyline yang jauh lebih baik. Nyonya, tiket penerbangan dan pemesanan hotel untuk akhir bulan sudah siap, kata Risa, asisten pribadiku yang efisien. Aku mengangguk, tanpa mengalihkan pandangan dari laporan itu. Batalkan penerbangan. Pesan rumah di kawasan Daegu atas. Aku tidak akan menginap di hotel. Aku akan tinggal di sana. Risa terlihat terkejut. Tapi, Daegu atas, itu kawasan elit di kota metropolitan. Nyonya, apakah Anda yakin? Aku yakin, Risa. Jawabku, senyum dingin tersungging di bibirku. Aku akhirnya siap kembali ke kandang singa. Aku menutup file itu, merasakan kekuatan membara di dalam diriku. 5 tahun aku menunggu momen ini. Aku telah meninggalkan cinta dan kesedihanku. Dan aku kembali hanya dengan satu tujuan, untuk membuat Nai Ratna dan Arif menyesali hari di mana mereka menukar keluargaku dengan kekayaan mereka. Kini, giliran Maya Anindita yang bermain. Aku menatap cermin besar di kamar master yang baru. Pantulan diriku bukan lagi Maya yang kukenal 5 tahun lalu. Rambutku, dulu ika lembut yang selalu kuikat ekor kuda, kini lurus sempurna, berwarna coklat gelap dengan kilau mahal. Pakaianku, setelan blazer wool hitam rancangan desainer Italia, membentuk siluet yang tegas, berwibawa, tanpa celah. Maya Anindita, nama baru itu terasa asing sekaligus memabukkan di lidahku. Itu adalah nama panggungku, topeng baja yang kuciptakan untuk menghadapi dunia yang pernah menamparku. Di balik kemewahan rumah di Daegu atas yang secara ironis terletak hanya beberapa kilometer dari rumah megah Nyonya Ratna, aku masih seorang ibu. Kavi dan Kina sedang tertawa di lantai bawah, bermain dengan pengasuh baru mereka. Tawa mereka adalah satu-satunya pengingat bahwa di balik blazer mahal ini, ada hati yang masih berdetak karena cinta yang murni. Kepindahanku ke kota metropolitan ini adalah deklarasi perang. Aku membawa Maya Anindita, perusahaanku, untuk bersaing langsung dengan Ratna Corp. Perusahaan kulitku telah berkembang menjadi konglomerat gaya hidup, tidak hanya tas, tetapi juga fashion line eksklusif, bahkan berinvestasi di teknologi startup. Aku sengaja membangun reputasi sebagai investor tanpa ampun dan perfeksionis yang sulit didekati. Aku adalah sosok misterius yang sukses tanpa modal keluarga, sosok yang tak terjangkau. Malam itu, aku menghadiri gala dinner amal, acara wajib para elit kota. Ini adalah malam pertamaku kembali ke lingkaran sosial ini. Aku tahu Nyonya Ratna pasti akan hadir, ditemani putranya, Arif. Anda terlihat menakjubkan, Nyonya, puji Risa, asistenku, saat menyematkan bros berlian sederhana di dada blazer kuku. Ingat, malam ini Anda tidak memiliki masa lalu, Anda hanya masa depan. Tentu saja, Risa, masa laluku sudah terkubur. Aku di sini untuk mengubur masa lalu orang lain. Balasku dingin. Aku memasuki ruang perjamuan, dan seketika, obrolan bisik-bisik yang ramai mereda, semua mata tertuju padaku. Aku berjalan dengan langkah yang diatur, tatapan lurus, memancarkan aura jangan berani menggangguku. Aku melihatnya. Di meja VIP, di antara sekelompok pengusaha tua yang sedang berusaha merayu Nyonya Ratna, duduklah Arif. 5 tahun telah mengubahnya. Wajahnya terlihat lebih lelah. Garis kerutan di sudut matanya lebih dalam. Arif kehilangan kilau mata bangga yang pernah kupuja. Arif kini terlihat tertekan, boneka yang dikendalikan ibunya. Dia masih tampan dengan setelan jas mahal. Tetapi ada kerisauan yang tak tersembunyi. Nyonya Ratna, di sampingnya, terlihat jauh lebih tua dari usianya.
Keripik di wajahnya mengeras, ekspresi Nyonya Ratna menunjukkan kecemasan yang mendalam, meskipun bibir Nyonya Ratna dipaksakan tersenyum. Ratna Corp sedang sekarat, dan Nyonya Ratna berjuang mati-matian untuk menyembunyikannya. Aku bergerak ke sisi ruangan, pura-pura sibuk memeriksa pesan di ponsel. Dalam hati, aku mulai menyusun strategi. Aku akan mendekati mereka secara perlahan, membuat mereka haus akan kehadiranku. Sebuah suara serak menginterupsi renunganku. Nyonya Anindita, senang akhirnya Anda mau bergabung di acara kami. Aku mendongak. Di depanku, berdiri seorang pengusaha real estate yang sangat terpandang. Di belakangnya, berdiri Arif. Jantungku sempat berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin yang memompa dari rencana balas dendam. Selamat malam, sapaku, suaraku rendah dan terkontrol, nada yang baru kulatih. Aku tidak menggunakan nada manja seperti yang dulu sering kuberikan pada Arif. Pengusaha itu memperkenalkan Arif, ini Arif Wirayudha, Direktur Muda Ratna Corp. Tuan Arif, ini Mai Anindita, bintang baru di dunia bisnis, pemilik Mai Anindita. Arif mengulurkan tangan. Aku membalas jabat tangan itu, kontak kulit pertama kami setelah 5 tahun. Tangan Arif hangat, sedikit berkeringat. Aku menarik tanganku secepat mungkin, memastikan wajahku tetap tanpa ekspresi. Senang bertemu Anda, Nyonya Anindita, kata Arif. Matanya menjelajahi wajahku, mencari-cari. Aku tahu Arif tidak mengenaliku. Rambut, riasan, bahkan postur tubuhku, semuanya telah diubah. Bahkan, aku telah kehilangan berat badan yang signifikan. Di mata Arif, aku hanyalah seorang wanita asing, cantik, dan kaya. Tuan Wirayudha, balasku datar. Aku menggunakan nama keluarga mantan suamiku tanpa jeda. Tidak ada reaksi dari Arif. Arif berusaha membuat percakapan. Saya sudah mendengar banyak tentang Mai Anindita. Bisnis Anda berkembang pesat. Bagaimana Anda bisa mencapai ini dalam waktu yang relatif singkat? Aku tersenyum tipis. Saya hanya tahu cara menilai kualitas. Dan saya tidak takut mengambil risiko. Ratna Corp, di sisi lain, aku membiarkan kalimat itu menggantung. Wajah Arif langsung berubah tegang. Arif tahu kemana arah pembicaraanku. Pengusaha di sebelah Arif tertawa canggung dan permisi. Kami ditinggalkan berdua, kami sedang mengalami masa sulit, tapi kami akan bangkit, ujar Arif, mencoba mempertahankan kehormatan perusahaan ibunya. Semua orang mengatakan itu saat kapal mereka tenggelam, ejekku lembut. Dunia bisnis tidak butuh harapan, Tuan Wirayudha. Dunia bisnis butuh modal segar dan keputusan kejam. Arif terdiam, matanya menatapku dengan campuran rasa kagum dan terintimidasi. Aku telah berhasil menciptakan aura yang kubutuhkan, seorang businesswoman kejam yang menarik. Saat itu, Nyonya Ratna mendekat. Mata Nyonya Ratna menatapku curiga. Arif, siapa wanita ini? Perkenalan yang aneh, seolah-olah dia menilai kita. Tanyanya, suaranya mengandung ancaman yang familiar. Arif memperkenalkan kami lagi. Nyonya Ratna menjabat tanganku dengan kekuatan yang disengaja. Mai Anindita, nama yang unik, kata Nyonya Ratna, memicingkan mata. Anda tampaknya sangat tertarik pada kesulitan perusahaan kami. Mengapa? Aku mencondongkan tubuh sedikit, memancarkan kepercayaan diri yang total. Aku tertarik pada aset yang undervalued, Nyonya Ratna. Ratna Corp memiliki sejarah, tapi minim masa depan, kecuali jika ada yang bisa membersihkan kekacauan manajemen saat ini. Nyonya Ratna terkejut. Tidak ada yang pernah berani berbicara terus terang seperti itu padanya. Kami tidak butuh pembersih. Kami hanya butuh investor yang menghormati etika bisnis, balas Nyonya Ratna tajam. Aku tersenyum, senyum tipis yang tak mencapai mata. Tentu, tapi aku bisa menjadi keduanya. Aku bukan hanya investor, aku adalah solusi. Pikirkan tawaran ini, Nyonya Ratna. Aku akan meninggalkan kartu namaku. Selamat menikmati pestanya. Aku berbalik dan meninggalkannya, meninggalkan Nyonya Ratna dan Arif tertegun. Rencana pertamaku berhasil. Aku telah menancapkan diriku di benak mereka sebagai satu-satunya harapan yang mengerikan. Aku tahu Nyonya Ratna akan menghubungiku. Aku tidak hanya mengincar perusahaan mereka, aku mengincar penyesalan Arif. Dalam minggu-minggu berikutnya, aku terus memantau Arif. Aku tahu dia sudah bertunangan dengan Clara, putri dari klien besar yang seharusnya menyelamatkan Ratna Corp. Tapi, pertunangan itu hanyalah perhiasan belaka. Arif dan Clara tidak terlihat bahagia. Ratna Corp mencapai titik terendah. Saham anjlok,
vendor mulai mogok, dan Ban-Ban menolak perpanjangan pinjaman. Nyonya Ratna tidak punya pilihan selain memanggilku. Panggilan telepon itu datang pada suatu sore yang dingin. Nyonya Anindita, saya menerima kartu nama Anda. Suara Nyonya Ratna sangat formal. Kami ingin menjadwalkan pertemuan mendesak untuk membahas kemitraan. Saya senang Anda akhirnya mau realistis, Nyonya Ratna. Saya akan mengirimkan draft perjanjian kerahasiaan. Jika Anda setuju dengan klausul-klausul saya, kita bisa bertemu lusa di kantor saya, ujarku. Aku mengirimkan perjanjian itu. Di dalamnya, ada klausul ketat yang mengikat mereka. Aku menuntut kendali penuh atas manajemen operasional selama masa investasi, dan yang terpenting, aku meminta Arif Wirayudha untuk menjadi penghubung utamaku dalam segala urusan perusahaan, melaporkannya langsung kepadaku. Arif, aku ingin dia bekerja untukku. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diperintah dan dinilai oleh orang yang pernah dia telantarkan. Aku ingin dia melihat betapa berharganya wanita yang dia buang itu. Itu adalah bagian paling manis dari dendamku. Nyonya Ratna awalnya menolak, tetapi setelah 24 jam negosiasi yang keras, Nyonya Ratna menyerah. Nyonya Ratna menyadari bahwa kantorku adalah mahakarya minimalis, kaca, marmer hitam, dan cahaya alami. Pemandangan kota yang luas membentang di bawah. Aku duduk di balik meja kayu gelap, menunggu. Aku mengenakan gaun sutra berwarna navy yang terlihat profesional sekaligus anggun. Aku tahu setiap detail visual akan memengaruhi psikologi negosiasi. Arif datang sendirian, sesuai permintaanku. Pintu kantor terbuka, dan Arif masuk. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dibandingkan saat kami bertemu di gala dinner. Nyonya Anindita, sapa Arif. Nadanya kini dipenuhi rasa hormat dan sedikit ketakutan. Silakan duduk, Tuan Wirayudha. Saya menghargai waktu Anda, kataku. Gestur tanganku menunjukkan kursi kulit di seberang meja. Aku tidak menawarkan kopi atau air. Kami di sini untuk berbisnis, bukan bersosialisasi. Ibu saya sudah menyetujui perjanjian kerahasiaan. Kami siap membahas tawaran Anda untuk Ratna Corp, kata Arif, membuka briefcase-nya. Bagus, balasku. Mari kita luruskan, ini bukan tawaran kemitraan setara, Tuan Wirayudha. Ini adalah operasi penyelamatan, dan aku akan menjadi kaptennya. Aku menyodorkan sebuah tablet kepadanya, berisi presentasi yang merangkum semua kegagalan Ratna Corp selama 5 tahun terakhir. Data yang kukumpulkan sangat akurat dan memalukan. Ratna Corp berdarah, utang jangka pendek 3 juta dolar, manajemen sumber daya manusia yang buruk, dan, yang terburuk, produk yang tidak inovatif. Jelasku, suaraku datar dan tanpa emosi. Aku akan menginvestasikan 5 juta dolar, tetapi sebagai imbalannya, aku menuntut 51% saham perusahaan dan kendali penuh atas Dewan Komisaris. Arif tersentak. 51%. Itu pengambil alihan. Nyonya Anindita, kami tidak pernah menyetujui ini. Anda tidak punya pilihan. Potongku tajam. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Anda pikir 5 juta dolar adalah sumbangan? Tidak. Itu adalah harga untuk hidup kedua perusahaan Anda. Jika Anda pergi ke bank manapun, Anda akan mendapatkan penolakan. Jika Anda pergi ke investor lain, mereka akan meminta aset berharga Anda sebagai jaminan. Aku mengambil napas. Aku tidak tertarik pada aset Anda, Tuan Wirayudha. Aku tertarik pada potensi. Aku akan merombak manajemen, membersihkan nama buruk, dan mengubah Ratna Corp menjadi sesuatu yang layak diselamatkan. Tapi untuk itu, aku butuh kekuasaan mutlak. Arif memijat pangkal hidungnya. Dia tampak lelah. Ibu saya tidak akan setuju menyerahkan kendali mayoritas, bisik Arif. Maka, sampaikan padanya bahwa Clara dan ayahnya tidak akan mau menyelamatkan perusahaan yang manajemennya terbukti lemah. Tantangku. Clara ingin suaminya sukses, bukan suami yang bangkrut. Aku menyerang titik lemahnya, pernikahannya yang politis. Wajah Arif memerah karena amarah dan frustrasi. Mengapa Anda begitu kejam dalam negosiasi? Nyonya Anindita, ini hanya bisnis, protes Arif. Aku tersenyum, senyum penuh misteri. Benarkah, Tuan Wirayudha? Bagi sebagian orang, bisnis adalah pertaruhan hidup mati. Aku tidak bermain-main dengan uang, aku berinvestasi dengan keyakinan. Dan keyakinanku adalah bahwa aku lebih baik daripada siapapun di perusahaan Anda saat ini. Arif terdiam. Aku membiarkan keheningan itu melayang. Akhirnya, Arif menarik napas panjang.
Aku akan menyampaikan ini kepada ibu. Tapi, mengapa aku harus menjadi penghubung Anda? Saya rasa ibu lebih kompeten dalam hal ini. Tanya Arif, curiga. Karena ibumu adalah bagian dari masalah, bukan solusi. Nyonya Ratna terlalu emosional terhadap perusahaannya. Jawabku, menusuk langsung. Aku melihat potensi padamu, Tuan Wirayudha. Anda seorang pekerja keras, meskipun Anda kurang memiliki visi dan keberanian dalam beberapa tahun terakhir. Kata kurang berani itu sengaja kuselipkan. Itu adalah kata kode untuk mengingatkannya pada malam di mana dia memilih pengecut. Arif tidak bereaksi, tetapi matanya menegang. Aku ingin kamu melapor langsung kepadaku setiap hari kerja. Anda akan menjadi perpanjangan tanganku di Ratna Corp. Jika Anda gagal, Anda yang pertama akan ku keluarkan, ancamku. Arif mengangguk, kekalahan terpancar jelas di wajahnya. Baik, aku setuju. Kami akan menerima tawaran ini. Keputusannya telah dibuat. Ratna Corp sekarang berada di bawah kendaliku. Keesokan harinya, Arif memulai tugas pertamanya. Aku memanggilnya ke rumahku di Dago Atas untuk membahas strategi reorganisasi. Aku sengaja memilih rumahku, tempat di mana aku adalah ratu, dan dia adalah bawahan. Arif tiba dengan jas formalnya. Aku menunggunya di taman belakang, dekat kolam renang, dengan laptop dan tumpukan dokumen di atas meja marmer. Aku hanya mengenakan gaun rumah yang elegan. Terlihat santai, namun sangat berkuasa. Selamat datang di kantor keduaku, Tuan Wirayudha, sapaku. Terima kasih, Nyonya Anindita, jawab Arif, matanya sedikit ragu menatap sekeliling. Rumah ini mewah, tapi tidak mencolok, memancarkan cita rasa mahal yang tak pernah bisa ditiru Nyonya Ratna. Kami mulai bekerja. Aku berbicara tentang restrukturisasi, pemecatan, dan strategi pemasaran baru. Aku bersikap sangat keras, menuntut data terperinci dan laporan harian. Arif menjawab dengan profesional, tetapi aku bisa melihat betapa terkejutnya dia dengan ketajaman bisnisku. Saat kami berdiskusi, Kavi dan Kina muncul dari pintu kaca, berlari ke arahku. Bunda, Kavi dapat bintang 5 dari guru, seru Kavi, melompat kegirangan. Bunda, lukisanku masuk pameran sekolah, tambah Kina, memeluk kakiku dengan erat. Aku tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang tidak pernah kuberikan pada Arif selama pertemuan bisnis. Aku menggendong mereka berdua, mencium pipi mereka. Wah, anak-anak pintar Bunda, nanti kita rayakan. Ya, sekarang, kalian main lagi di dalam. Bunda sedang ada tamu penting, bisikku lembut. Mereka menoleh ke arah Arif. Wajah Kavi dan Kina dipenuhi rasa ingin tahu. Arif, yang tadinya menunduk melihat dokumen, mendongak. Mata Arif menatap Kavi dan Kina. Mata Arif terpaku pada mata Kavi dan Kina yang sama persis dengan mata Arif. Ada kebekuan total di wajahnya. Waktu terasa berhenti. Siapa mereka? Nyonya Anindita, tanya Arif. Suaranya sangat rendah dan penuh kehati-hatian. Anak-anakku. Jawabku singkat, tanpa ekspresi. Mereka kembar. Ya, laki-laki dan perempuan. Sudah 5 tahun, kataku, sengaja menekankan usia mereka. Arif terus menatap mereka. Ada semacam pengakuan yang samar dan menyakitkan di matanya. Aku tahu, secara naluriah, Arif merasakan koneksi yang mengerikan. Bayi-bayi yang pernah dia tinggalkan 5 tahun lalu kini berdiri di depannya. 5 tahun lebih tua, dan memanggil wanita yang kini menjadi bosnya, Bunda. Anak-anak itu melambai pada Arif dengan malu-malu sebelum kembali ke dalam. Aku menoleh kembali ke Arif, wajahku kembali mengeras. Kembali ke strategi, Tuan Wirayudha. Aku tidak punya banyak waktu, bisnis menunggu, ujarku, mengabaikan momen yang baru saja terjadi. Arif mengalihkan pandangan dari pintu kaca, tetapi aku tahu pikirannya masih tertinggal pada si kembar. Aku telah menancapkan duri pertamaku, keraguan yang menggerogoti. Aku telah memaksanya bekerja di bawah kekuasaanku, dan aku telah menempatkan anak-anaknya tepat di hadapannya, sebagai pengingat nyata akan apa yang telah dia buang. Rencana balas dendamku tidak hanya akan merenggut uangnya, aku akan merenggut ketenangan batinnya. Aku akan membuatnya jatuh cinta pada sosokku yang baru, sosok yang seharusnya menjadi miliknya. Tuan Wirayudha, Anda baru saja memulai aku menikmati setiap detik rapat mingguan di kantor Ratna Corp. Ruangan itu, yang dulunya adalah ruang rapat megah Nyonya Ratna, kini dipimpin olehku. Meja panjang itu terasa dingin,
tetapi aku menyukai sensasi kekuasaan yang terpancar darinya. Aku duduk di ujung meja, posisi yang dulu tak pernah kuimpikan. Di seberangku, Arif menyajikan laporan harian. Dia bekerja keras, mencoba membuktikan dirinya kompeten. Ironisnya, semakin Arif berusaha, semakin aku merasa puas. Dia bekerja keras untuk wanita yang pernah dia anggap tidak berharga. Laporan biaya operasional divisi kulit sangat mengkhawatirkan, Tuan Wirayudha, kataku, mengetuk tablet di depanku. Angka yang Anda berikan tidak sesuai dengan standar Mai Anindita. Kita perlu memotong 30% anggaran non-esensial dan melakukan PHK massal di divisi yang tidak produktif. Arif mengerutkan kening. PHK massal, Nyonya Anindita, beberapa karyawan ini sudah puluhan tahun bekerja di Ratna Corp. Itu akan merusak citra perusahaan secara permanen. Ratna Corp sudah lama tidak punya citra bagus, Tuan Wirayudha. Ratna Corp punya sejarah yang usang. Balasku tajam. Aku di sini bukan untuk menjadi sinterklas. Aku di sini untuk profit. Jika Anda tidak bisa melakukan pemotongan yang diperlukan, saya akan mencari manajer lain yang bisa. Arif menghela napas, kekalahan kembali terlukis di wajahnya. Baik, aku akan menyusun daftarnya sore ini. Aku tahu dia sedang menghadapi dilema. Dia mencoba mempertahankan nilai-nilai lama perusahaan ibunya, tetapi dia terikat oleh kontrak dan kendaliku. Sementara itu, Nyonya Ratna, sebagai komisaris non-aktif, sering berusaha menyabotase keputusanku. Dia mengirimkan email panjang, memprotes keras pemecatan karyawan dan perubahan logo perusahaan. Aku mengabaikan semuanya. Aku memiliki 51% saham, dan aku bertindak berdasarkan kontrak investasi yang mereka tanda tangani di bawah tekanan. Kontrak itu adalah bom waktu yang kubuat dengan hati-hati. Aku menyelipkan klausul yang memungkinkan aku mengambil alih aset utama pabrik dan merek dagang sebagai pembayaran jika Ratna Corp gagal mencapai target keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu 18 bulan, terlepas dari investasiku. Target itu, tentu saja, hampir mustahil dicapai dalam kondisi pasar saat ini, bahkan dengan investasiku. Suatu malam, Arif memintaku bertemu di luar kantor. Aku perlu bicara, Nyonya Anindita, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai mitra, kata Arif, suaranya terdengar cemas. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Aku datang dengan pakaian yang lebih santai. Gaun midi sederhana, tetapi tetap elegan. Aku ingin memberinya harapan palsu bahwa aku bisa didekati. Aku perhatikan Anda sangat fokus pada pemotongan biaya dan penjualan aset sekunder, ujar Arif, tapi ada sesuatu yang mengganggu. Aku merasa kita sedang diajak ke arah kebangkrutan terencana. Apakah ada yang tersembunyi dalam kontrak itu yang tidak aku ketahui? Jantungku berdebar kencang. Arif mulai mencium bau busuk. Aku harus segera menutupinya. Aku mencondongkan tubuh ke depan, memberikan tatapan mata intens yang telah kupelajari. Tuan Wirayudha, Anda berpikir aku, pemilik Mai Anindita, akan menghabiskan 5 juta dolar untuk menghancurkan perusahaan yang baru saja kuambil alih. Itu konyol. Lalu, mengapa semua keputusan Anda begitu ekstrem? Bahkan ibuku, yang terbiasa kejam dalam bisnis, merasa khawatir, desak Arif. Aku tersenyum, senyum yang lembut, jauh berbeda dari seringai bisnis yang kuberikan padanya di kantor. Karena aku melihat potensi besar. Arif, kataku, sengaja menggunakan nama depannya untuk menciptakan keintiman yang tiba-tiba. Wajah Arif tersentak mendengar nama depannya keluar dari mulutku. Potensi yang terpendam di bawah tumpukan manajemen yang buruk dan keangkuhan lama. Aku tahu kau tidak terbiasa dengan metodeku. Aku membangun imperiumku sendiri dari nol. Tanpa nama keluarga, tanpa warisan, aku tidak punya waktu untuk sentimentalitas. Arif menatapku lama. Di mata Arif, aku melihat kekaguman, kebingungan, dan ketertarikan yang tak tersembunyi. Anda benar-benar wanita yang luar biasa, bisik Arif, suaranya rendah. Aku belum pernah bertemu wanita yang sekuat dan secerdas ini. Aku menunduk sedikit, pura-pura malu, padahal di dalam hati aku mencemooh. Aku tahu sanjungan ini hanya untuk Maya Anindita, bukan untuk Maya, istri yang melahirkan anak-anaknya. Semua orang pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu, Tuan Wirayudha. Aku juga, kita tidak bisa membiarkan kesalahan itu mendefinisikan siapa kita sekarang, kataku, memberikan umpan halus tentang masa lalunya. Wajah Arif langsung berubah muram.
Aku pernah melakukan kesalahan yang mengerikan. Kesalahan yang sangat kusali. Ceritakan padaku, kataku lembut, memiringkan kepala sedikit. Aku adalah bos Anda, tetapi saya juga seorang wanita. Aku mendengarkan. Arif terdiam sejenak, menatap cangkir kopinya. Lalu, dengan suara pelan, Arif mulai bercerita. Dulu, aku menikahi seorang wanita. Wanita yang sangat baik. Kami bahagia, tetapi ibuku tidak menyukainya. Saat kami memiliki anak kembar, ibuku memberiku ultimatum. Aku memilih warisan. Aku memilih pengecut. Hati batuku mencelo sedikit mendengar pengakuan yang menyakitkan itu. Tetapi aku segera mengeraskan diri. Ini adalah bagian dari rencana. Aku harus membuatnya mengakui penyesalannya, membuatnya merasa bersalah, dan membuatnya jatuh cinta pada wanita yang kini mendengarkannya. Aku tahu wanita itu pasti membenciku, kata Arif, matanya dipenuhi penyesalan yang tulus. Aku bahkan tidak pernah melihat wajah anak-anakku lagi. Aku menghancurkan hidup mereka demi kenyamanan. Aku meraih tangannya, sebuah sentuhan yang cepat dan profesional. Jangan biarkan penyesalan itu melumpuhkan Anda. Gunakan itu untuk menjadi pria yang lebih baik. Arif, buktikan pada dirimu sendiri bahwa kau layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Aku berhasil. Arif kini merasa dia punya tempat untuk berbagi. Dan tempat itu adalah aku, bosnya, Maya Anindita. Aku tahu sejak saat itu, Arif akan mencari perhatianku, mencari validasiku. Perjanjian dengan Maya Anindita mulai membuahkan hasil. Ratna Corp mendapatkan modal yang dibutuhkan. Di permukaan, segalanya membaik. Saham stabil, dan media memuji aku sebagai penyelamat perusahaan tua itu. Namun, di belakang layar, aku mempercepat implementasi klausul-klausul jebakan. Aku menuntut pembukaan jalur distribusi yang sangat spesifik dan mahal di luar negeri, yang sengaja kutargetkan di pasar di mana Ratna Corp memiliki sedikit pengalaman. Arif, yang kini semakin tergantung padaku, melaksanakan perintahku tanpa banyak protes, meskipun dia tampak ragu. Aku juga mulai menghadiri acara sosial dengan Arif sebagai mitra bisnis yang mendampingi. Nyonya Ratna sangat tidak menyukai kedekatan kami, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya Ratna melihat betapa efektifnya aku dalam menangani krisis perusahaan. Pada suatu malam, di acara fashion show peluncuran produk terbaruku, Arif dan aku duduk bersebelahan di barisan depan. Kami berbicara tentang bisnis. Tiba-tiba, Arif menyentuh lenganku. Anda tahu, Nyonya Anindita, sejak Anda datang, aku merasa ada arah dalam hidupku. Anda tidak hanya menyelamatkan perusahaan, Anda juga membuatku bekerja lebih keras, lebih jujur pada diri sendiri, kata Arif, matanya memancarkan kekaguman yang semakin jelas. Aku menahan diri untuk tidak memutar mata. Aku telah menjadi muse dan penyelamat baginya. Aku senang mendengarnya, Tuan Wirayudha. Tapi, jangan lupakan tujuan awal kita, ujarku, mengalihkan pembicaraan. Saat fashion show berlangsung, seorang wanita parubaya yang dulu adalah kepala sekretaris Nyonya Ratna di masa aku menikah dengan Arif, berjalan melewati kami. Wanita itu, yang kini telah pensiun, menatapku dengan mata membesar. Aku segera menatapnya dengan pandangan dingin dan peringatan. Wanita itu terkejut, namun segera mengangguk kecil dan bergegas pergi. Hampir saja, aku menyadari aku harus lebih berhati-hati. Ketegangan mencapai puncaknya menjelang akhir tahun fiskal. 15 bulan setelah aku berinvestasi. Aku tahu persis angka-angka Ratna Corp. Perusahaan itu tidak akan mencapai target profit yang kumasukkan dalam kontrak. Mereka akan gagal. Ratna, entah bagaimana, mencium bau kerugian itu. Nyonya Ratna datang ke kantorku, tanpa janji, wajahnya merah padam karena amarah. Aku tahu apa yang Anda lakukan. Nyonya Anindita, seru Nyonya Ratna, melemparkan laporan laba rugi di mejaku. Target ini tidak masuk akal. Anda sengaja membuat kami gagal agar Anda bisa mengambil alih semuanya. Aku tetap tenang, menyesap tehku. Nyonya Ratna, Anda menandatangani kontrak itu. Aku memperingatkan Anda bahwa ini adalah investasi berisiko tinggi. Jika Anda tidak bisa mencapai target, itu bukan salahku. Itu salah manajemen Anda selama bertahun-tahun. Tapi, kau tahu kami tidak bisa mencapainya. Nyonya Ratna berjalan ke sisiku. Kau punya motif tersembunyi. Kau bukan hanya investor biasa, aku merasakan kebencian darimu. Siapa sebenarnya dirimu? Aku mendongak, menatap Nyonya Ratna dengan dingin.
Aku hanya seorang pengusaha yang mencari keuntungan. Jika Anda gagal, sesuai kontrak, aku akan mengambil alih semua aset utama Ratna Corp, dan Ratna Corp akan menjadi cangkang kosong. Aku tersenyum sedikit. Dan Arif, putramu, yang menjabat sebagai penghubungku, akan menjadi orang yang harus menandatangani dokumen penyerahan aset itu. Wajah Nyonya Ratna pucat pasi. Nyonya Ratna menyadari betapa kejam dan terperinci jebakan yang kubuat. Nyonya Ratna bangkit, tangannya gemetar. Kau akan membayar ini, wanita licik. Aku akan mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Ancam Nyonya Ratna sebelum keluar dari ruangan. Pintu tertutup. Aku memejamkan mata. Aku tahu Nyonya Ratna tidak akan menemukan Maya yang lama. Dia hanya akan menemukan Maya yang baru, yang tak tertembus. Beberapa hari kemudian, Arif datang menemuiku di rumah. Wajahnya putus asa. Nyonya Anindita, ibuku bilang kita sudah mencapai batas. Kita hanya 2% di bawah target. Bisakah Anda memberikan sedikit kelonggaran? Jika kita gagal, Ratna Corp akan runtuh total. Kami akan kehilangan segalanya. Arif tidak memohon untuk perusahaannya. Arif memohon untuk ibunya, untuk nama keluarga mereka. Aku berjalan mendekatinya, hanya berjarak beberapa inci. Aku bisa mencium aroma cologne yang sama seperti yang dia pakai 5 tahun lalu. Mengapa aku harus memberikan kelonggaran? Arif, mengapa aku harus melanggar kontrak demi orang yang gagal menepati janjinya? Tanyaku. Suaraku rendah dan menusuk. Arif menatap mataku, matanya penuh air mata. Aku tahu aku tidak pantas. Aku tahu aku membuat kesalahan yang mengerikan, meninggalkan keluargaku. Tapi, aku ingin memperbaiki ini. Aku ingin membuktikan pada diriku, dan pada Anda, bahwa aku bisa menjadi pria yang bertanggung jawab. Perbaikan? Apakah Anda pikir memperbaiki perusahaan bisa menebus meninggalkan anak-anakmu sendiri? Arif, tanyaku, sengaja menusuk luka lamanya. Arif menggeleng. Tidak, tentu tidak. Tapi, Anda, Maya, Anda memberiku harapan. Anda membuatku merasa bahwa masih ada kesempatan kedua. Aku merasa nyaman berada di dekatmu. Aku merasa Anda adalah wanita yang selama ini aku cari. Wanita yang kuat dan berani, yang bisa membuatku menjadi lebih baik. Pengakuan itu, pengakuan bahwa dia mencintaiku, sosok yang dia ciptakan dalam benaknya, terasa seperti kemenangan yang pahit. Dia jatuh cinta pada musuhnya. Arif, kataku, suaraku melembut, tetapi mataku tetap dingin. Aku tidak bisa mengubah kontrak, tetapi aku bisa menawarkan Anda sesuatu yang lain. Bekerja untukku, bukan untuk Ratna Corp. Aku akan memberimu gaji yang sangat besar, dan Anda akan membantuku membangun Maya Anindita menjadi yang terbesar di negeri ini. Pikirkan tawaran ini. Jika Ratna Corp jatuh, Anda masih punya tempat di sisiku. Itu adalah pukulan terakhir. Aku menawarkan dia perlindungan, tempat yang hangat di sisiku. Saat aku siap menghancurkan keluarganya, dia terlihat bingung, terbelah antara kesetiaan pada nama keluarganya dan ketertarikan yang tak terbendung padaku. Aku tahu, saat ini, dia siap untuk jatuh. Aku hanya perlu menunggunya menyalakan televisi besok pagi, hari di mana bom waktu itu meledak. Kemenangan sudah di depan mata. Aku tidak tidur semalam suntuk. Sensasi kemenangan, setelah 5 tahun penantian yang menyakitkan, membuatku berdebar-debar. Aku tidak merasakan kelelahan, hanya euforia dingin. Hari ini adalah hari di mana semua topeng akan dibuka. Aku telah merencanakan segalanya dengan cermat. Pengambilalihan Ratna Corp, konferensi pers, dan momen pengungkapan yang kubuat seefektif mungkin. Di pagi hari, aku berada di lokasi konferensi pers, sebuah ballroom mewah yang telah kusewa. Lampu sorot berkilauan, kamera-kamera berjejer, dan para jurnalis berebut tempat duduk. Aku berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun putih bersih yang memancarkan kekuatan, kontras dengan setelan bisnis hitam yang selalu kupakai. Risa, asistenku, mendekat, membisikkan laporan terakhir. Nyonya, tim legal sudah mengirimkan notifikasi pengambilalihan aset ke Ratna Corp. Pukul 09.00 WIB, semua aset utama mereka secara resmi menjadi milik Maya Anindita dan tim IT. Sudahkah mereka memasang feed di semua jaringan berita utama? Tanyaku. Sudah. Feed langsung akan ditampilkan di semua channel bisnis terkemuka, termasuk channel yang paling sering ditonton Nyonya Ratna dan Tuan Wirayudha. Jawab Risa, mengerti sepenuhnya inti dari rencanaku. Tepat jam 9:05 WIB,
Aku melangkah maju ke podium. Cahaya lampu menyorotku, dan kerumunan jurnalis terdiam. Aku memulai konferensi pers dengan nada profesional yang tegas, menjelaskan secara rinci kelemahan manajemen Ratna Corp dan kegagalan mereka mencapai target profit. Aku mengumumkan pengambilalihan penuh aset utama, merek dagang, hak paten, dan pabrik produksi. Investasi 5 juta dolar yang dilakukan Maya Anindita di Ratna Corp pada dasarnya adalah operasi pembersihan. Kami berterima kasih kepada tim manajemen Ratna Corp sebelumnya atas kerja kerasnya, terutama Tuan Arif Wiraudha, yang telah bekerja tanpa lelah sebagai penghubung kami. Namun, bisnis adalah bisnis. Kegagalan mencapai target berarti konsekuensi. Ujarku, suaraku bergema di seluruh ruangan. Setelah 20 menit, sesi tanya jawab berakhir. Ini adalah bagian yang paling ku nanti. Aku kembali ke podium, mengambil napas dalam-dalam. Aku melihat ke kamera utama, ke mata masyarakat, dan yang paling penting, ke mata Arif dan Nyonya Ratna yang sedang menonton. Sebelum saya menutup konferensi pers ini, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Selama ini, saya dikenal sebagai Maya Anindita, pengusaha wanita yang misterius. Saya sengaja menyembunyikan masa lalu saya, karena saya ingin dunia menilai saya dari hasil kerja keras, bukan dari cerita sentimental. Tetapi, hari ini, setelah saya berhasil menyelesaikan misi ini, saya ingin jujur kepada publik, dan terutama kepada dua orang yang menyaksikan ini di rumah. Aku berhenti sejenak, mengulurkan tangan ke telinga, dan melepaskan anting berlianku yang mencolok. Nama Maya Anindita adalah nama yang kucoba banggakan, tapi nama asliku adalah... Aku membiarkan ketegangan itu menggantung selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Nama asliku adalah Maya, hanya Maya. Reaksi di ruangan itu adalah keheningan yang mematikan. Lalu ledakan bisik-bisik yang riuh. Tapi, aku belum selesai. Aku memberikan sinyal pada teknisi di belakang panggung. Layar besar di belakangku, yang tadinya menampilkan logo Maya Anindita, kini berubah. Di layar, muncul foto yang sangat jelas dan bahagia. Seorang wanita muda yang sangat mirip denganku, tetapi dengan penampilan yang jauh lebih sederhana, menggendong dua bayi mungil. Lalu, foto itu berubah ke foto saat ini. Seorang wanita yang jauh lebih kuat, aku, tersenyum bangga diapit oleh Kavi dan Kina yang kini berusia 5 tahun, mengenakan seragam sekolah mereka. Aku kembali berbicara, suaraku kini dipenuhi emosi yang membara. 5 tahun yang lalu, aku ditelantarkan oleh suamiku dan ibunya yang kaya. Aku baru saja melahirkan bayi kembar kami, Kavi dan Kina. Suamiku memilih harta, memilih warisan, dan meninggalkan kami dengan surat cerai dan sebuah sumpah, bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa tanpa uang mereka. Mereka menukar keluargaku dengan perusahaan yang baru saja kurebut ini. Aku menatap lurus ke kamera. Aku kembali, aku adalah Maya, istri yang kau telantarkan. Dan ini adalah Kavi dan Kina, anak-anak yang kau buang. Ratna Corp sekarang milikku. Ini adalah balasan dendamku. Aku buktikan, cinta seorang ibu jauh lebih kuat dari keserakahan sebuah keluarga kaya. Terima kasih. Aku melepas kacamata hitam yang selama ini kugunakan untuk menyamarkan mataku dan melangkah pergi, meninggalkan jurnalis dalam kekacauan total. Di apartemen Arif dan Nyonya Ratna, aku membayangkan adegan di apartemen mereka. Arif, yang mungkin baru bangun, menyalakan televisi untuk menonton berita bisnis rutin. Nyonya Ratna mungkin sedang sarapan dengan gelisah, cemas menunggu kabar kegagalan perusahaan. Mereka melihat konferensi pers. Mereka melihat aku, Maya Anindita, yang mereka kagumi dan takuti. Mereka mendengar pengumuman tentang pengambilalihan. Mereka mendengar namaku diucapkan. Mereka melihat fotoku dengan Kavi dan Kina. Lalu, mereka mendengar suaraku, yang tegas, yang dingin, yang mematikan, mengumumkan identitas sejatiku, Maya. Keterkejutan itu pasti terasa seperti pukulan taser listrik. Arif pasti akan langsung tahu. Rambut, wajah, mata, semua itu telah berubah, tetapi suara dan aura balas dendam itu tidak mungkin salah. Anak-anak itu, Kavi dan Kina, usia mereka, wajah mereka, semuanya cocok. Arif pasti akan jatuh, hancur oleh kebenaran bahwa wanita yang dia cintai dan kagumi, wanita yang dia percayai, adalah mantan istrinya yang sengaja kembali untuk membalas dendam. Penyesalan Arif,
yang selama ini dia bagi denganku, kini berlipat ganda, menjadi rasa malu yang tak terlukiskan. Nyonya Ratna pasti akan menjerit, menyangkal, dan memaki. Wanita kaya dan arogan itu kini hancur total. Perusahaan yang menjadi harga dirinya lenyap, direbut oleh wanita yang paling Nyonya Ratna benci. Wanita yang Nyonya Ratna anggap rendah. Ini adalah kemenangan yang sempurna. Teleponku tidak berhenti berdering sejak konferensi pers berakhir. Panggilan dari jurnalis, kolega bisnis, bahkan dari teman-teman lamaku yang terkejut. Semua kumasukkan ke kotak suara. Aku hanya menunggu 2 panggilan, 2 kedatangan. Sore harinya, mereka tiba. Satpamku mengumumkan kedatangan mereka dengan suara cemas. Nyonya, ada Nyonya Ratna dan Tuan Wirayudha di gerbang. Mereka sangat marah dan memaksa masuk. Biarkan saja mereka masuk. Jawabku tenang. Aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati teh. Aku mengenakan gaun sutra yang sangat sederhana, tanpa perhiasan, menunjukkan bahwa aku tidak membutuhkan apapun untuk membuktikan kekuatanku. Pintu terbuka dengan keras. Arif dan Nyonya Ratna masuk. Nyonya Ratna tampak mengerikan. Riasannya luntur. Rambutnya acak-acakan. Nyonya Ratna terlihat benar-benar hancur. Di sampingnya, Arif tampak seperti hantu. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tubuhnya lemas. Maya, kau wanita licik, iblis, teriak Nyonya Ratna. Tangannya menunjukku dengan gemetar. Kau menjebak kami, kau merampok perusahaan kami. Aku akan memenjarakanmu. Aku akan memanggil polisi. Aku meletakkan cangkir tehku dengan lembut. Bunyi denting porselen di atas meja kayu yang sunyi itu terasa mengintimidasi. Silakan, Nyonya Ratna. Polisi akan tertarik pada bagaimana seorang ibu mertua menelantarkan menantu dan cucunya yang baru lahir demi keserakahan. Kataku, suaraku tenang, mematikan, tanpa sedikit pun rasa takut. Kontrak itu sah, Nyonya Ratna. Kau sendiri yang tanda tangan. Kegagalan mencapai target profit adalah kegagalanmu. Aku hanya menuntut apa yang tertulis dalam hukum. Lanjutku. Nyonya Ratna maju selangkah, tetapi Arif menariknya kembali. Arif akhirnya bersuara, suaranya parau dan penuh rasa sakit. Maya, kenapa? Aku menatap mantan suamiku. Penyesalan di matanya jauh lebih nyata daripada yang pernah dia tunjukkan padaku saat kami bersama. Kenapa? Arif, kau bertanya kenapa? Aku berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. 5 tahun yang lalu, kau meninggalkanku. Kau memilih uang ibumu daripada 2 anakmu yang baru lahir. Kau membuangku seperti sampah karena aku tidak sepadan dengan warisanmu. Aku tidak sepadan, kan? Sekarang, aku bukan hanya sepadan. Aku lebih tinggi. Aku yang memiliki semuanya. Perusahaan yang kau korbankan keluargamu untuknya, kini menjadi milikku. Bukankah itu yang kau sebut karma? Arif menggelengkan kepala. Aku minta maaf, Maya. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu apa yang kulakukan padamu sangat tidak termaafkan. Tapi, ketika aku bertemu Maya, aku sungguh-sungguh tertarik padanya. Aku ingin memperbaiki diriku, demi dia. Sayangnya, dia adalah aku. Arif, balasku dengan nada mencemooh. Kau jatuh cinta pada wanita yang terbuat dari baja. Wanita yang kau bentuk dengan pengkhianatanmu sendiri. Itu adalah bagian terbaik dari balas dendamku. Membuatmu memohon padaku. Membuatmu jatuh cinta pada musuhmu. Nyonya Ratna akhirnya jatuh ke kursi sofa, menangis histeris. Aku tidak menyangka, aku tidak pernah menyangka kau akan sekejam ini. Kalian mengajariku kekejaman itu? Nyonya Ratna, sahutku, meliriknya sekilas. Kalian mengajariku bahwa cinta tidak ada artinya di hadapan uang. Dan sekarang, aku buktikan, dengan uangku sendiri, bahwa aku bisa memiliki segalanya, cinta anak-anakku, kehormatan diriku, dan bahkan perusahaanmu. Aku berjalan kembali ke belakang meja, mengambil sebuah amplop besar. Itu adalah salinan semua dokumen pengambil alihan. Perusahaan ini sudah selesai. Aku akan mengubah nama Ratna Corp. Aku akan memberimu waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi dari kantor kalian. Setelah itu, tidak ada yang diizinkan masuk, kataku. Arif mendekatiku, matanya memohon. Maya, kumohon. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan ambil anak-anakku dariku. Kumohon, biarkan aku melihat Kavi dan Kina. Aku adalah ayah mereka. Permohonan itu menusukku. Dia memang ayah mereka, namun, di mana dia 5 tahun lalu? Kau kehilangan hak itu 5 tahun yang lalu.
saat kau melangkah keluar dari pintu apartemen kita. Jawabku dingin. Kau meninggalkanku dan bayi-bayi itu. Aku membesarkan mereka. Aku adalah satu-satunya orang tua yang mereka kenal. Aku mohon, Maya, biarkan aku menebus dosaku. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Tebusanmu adalah melihatku menang, Arif. Tebusanmu adalah hidup dengan penyesalan bahwa kau telah membuang harta sejatimu. Sekarang, keluar dari rumahku. Aku tidak ingin kalian berdua ada di dekat anak-anakku. Nyonya Ratna menangis, memegangi lengan putranya. Arif, dengan bau terkulai, menatapku satu kali lagi, tatapan yang penuh keputusasaan total. Aku akan pergi, tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah yang lebih baik, kata Arif pelan, lalu berbalik dan membantu ibunya berdiri. Mereka berjalan keluar, meninggalkan keheningan yang tebal dan memuaskan. Aku kembali duduk, kemenangan terasa luar biasa, tetapi ada sedikit kekosongan yang samar di dadaku. Dendam telah terbalaskan, tetapi apakah ini akhir yang sejati? Aku harus memikirkannya. Aku harus memikirkan Kavi dan Kina. Setelah konferensi pers yang menggegerkan, duniaku terbagi dua, dunia bisnis yang memujaku sebagai ratu balas dendam dan dunia pribadi yang kini dipenuhi oleh kesunyian yang dingin. Ratna Corp telah sepenuhnya dilebur ke dalam Maya Anindita. Aku melakukan reorganisasi besar-besaran, memecat manajemen yang korup, dan mengganti nama perusahaan menjadi Phoenix Lifestyle. Simbol kebangkitan. Nyonya Ratna menghadapi konsekuensi hukum atas beberapa transaksi gelap di masa lalu yang secara sengaja kutemukan. Nyonya Ratna kehilangan semua yang dia miliki, harta, kekuasaan, dan yang paling parah, rasa hormat. Sementara itu, Arif menghilang dari pandangan publik. Aku tahu dia kini tidak memiliki apa-apa. Warisan dicabut, pekerjaan lenyap, dan tunangannya, Clara, membatalkan pernikahan mereka segera setelah berita itu meledak. Aku telah memenangkan perang, tetapi kemenangan itu tidak sehangat yang kukira. Aku sering mendapati diriku berdiri di depan jendela besar kantorku, memandangi skalain kota, dan bertanya-tanya, apakah ini sepadan? Jawabannya selalu samar. Kavi dan Kina adalah kebahagiaanku, mahkotaku. Tetapi, ada ketidaknyamanan yang kurasakan. Suatu sore, aku menjemput si kembar dari sekolah internasional mereka yang elit. Kina berlari ke arahku, tetapi Kavi berjalan perlahan. Raut wajahnya terlihat serius. Bunda, kenapa teman-teman Kavi bilang ayahku ada di TV? Tanya Kavi, menatapku dengan mata yang cerdas dan menusuk. Jantungku mencelos, aku tahu saat ini pasti datang. Mereka melihat liputan berita tentang pengambilalihan Ratna Corp. Nah, Bunda dikenal sebagai Maya Anindita, wanita yang melakukan itu, jelasku, berusaha menyederhanakan. Tapi, mereka bilang di berita itu, Bunda bilang, anak-anak yang kau buang. Siapa yang membuang kita, Bunda? Tanya Kavi lagi, menanyakan dengan logika yang begitu lugas, logika yang sangat mirip dengan ayahnya. Aku membungkuk, memeluknya erat. Tidak ada yang membuangmu, sayang. Itu adalah metafora. Cara Bunda mengatakan bahwa Bunda berjuang sangat keras untuk kita. Kavi tidak puas. Dia menatapku, mencari kebenaran. Apa nama ayahku? Aku mengalihkan pembicaraan, menyadari bahwa semakin aku berbohong, semakin besar luka yang akan kubuat. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya lagi. Aku sedang mengemudi mobilku untuk menjemput Kavi dan Kina. Di taman umum dekat sekolah mereka, di bangku yang agak tersembunyi di balik pohon rindang, duduklah Arif. Dia terlihat sangat berbeda. Pakaiannya lusuh, tidak terawat, tapi tatapannya terfokus pada gerbang sekolah. Arif hanya ingin melihat anak-anaknya. Arif tidak mencoba mendekat. Arif hanya melihat dari jauh, seperti hantu yang mengamati masa lalunya yang hilang. Aku memarkir mobil agak jauh, menyaksikannya. Saat Kavi dan Kina keluar, mereka berlari ke arahku. Aku memeluk mereka. Saat itu, Kina melihat ke arah bangku itu. Kina melambai kecil kepada Arif, karena secara tidak sadar, Kina sering melihat Arif di event perusahaan bersamaku. Arif terkejut. Pria itu mengangkat tangannya, lalu cepat-cepat menurunkannya. Ekspresinya adalah campuran antara kebahagiaan sesaat dan rasa sakit yang mendalam karena kesadaran bahwa dia tidak memiliki hak untuk melambaikan tangan kembali. Malam itu, saat aku menidurkan Kavi dan Kina,
Aku merasakan dilema yang sesungguhnya. Dendam telah terbalas. Nyonya Ratna dan Arif sudah hancur. Tetapi, apakah adil jika aku membiarkan Kavi dan Kina tumbuh tanpa pernah mengenal ayah mereka? Bahkan jika ayah mereka adalah pengecut, Kavi dan Kina memiliki hak untuk tahu. Dan Arif, betapapun dia bersalah, pantas mendapatkan hukuman melihat anaknya tumbuh tanpa campur tangannya, namun dia juga berhak mengakui keberadaan mereka. Aku memutuskan untuk menghadapi Arif, bukan sebagai Maya Anindita yang kejam, tetapi sebagai Maya, seorang ibu. Aku mengirimkan pesan singkat kepadanya, menggunakan nomor burner yang sengaja aku beli. Temui aku besok jam 10 pagi, taman dekat sekolah Kavi dan Kina. Sendirian. Keesokan harinya, Arif sudah menungguku. Dia mengenakan kemeja yang sudah disetrika rapi, mencoba terlihat layak di hadapanku. Maya, sapa Arif, nadanya dipenuhi rasa terima kasih karena aku mau menemuinya. Aku melihatmu di sini, Arif, kataku, langsung ke intinya. Kau menguntit mereka. Arif menundukkan kepalanya. Aku minta maaf, aku hanya ingin melihat mereka. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar mereka. Mereka sangat cantik, mereka pintar. Kau membesarkan mereka dengan sangat baik. Itu adalah tugas yang kau hindari, balasku tajam. Tapi, aku tidak memanggilmu ke sini untuk menghinamu lagi. Balas dendamku sudah selesai. Aku mendapatkan perusahaan itu. Aku mendapatkan kehormatanku kembali. Aku telah menang. Aku duduk di bangku di seberangnya. Sekarang, aku harus memikirkan anak-anak. Mereka mulai bertanya. Mata Arif bersinar karena harapan. Maya, kumohon, beri aku kesempatan. Biarkan aku menjadi ayah mereka. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan mulai dari nol. Aku akan membuktikan diriku. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku melihat penyesalan tulus di matanya. Aku tahu Arif tidak akan pernah bisa kembali menjadi suami atau kekasihku. Luka yang dia torehkan terlalu dalam. Aku akan memberimu kesempatan, Arif, kataku, suaraku tegas dan jelas. Tapi, bukan sebagai suami, bukan sebagai kekasih, dan bukan sebagai ayah mereka. Untuk saat ini, Arif terlihat kecewa, tetapi juga lega. Aku akan mengizinkanmu melihat Kavi dan Kina. Kau bisa hadir di acara sekolah mereka. Kau bisa menghabiskan waktu bersama mereka, tapi kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu. Bagi mereka, kau adalah Paman Arif, rekan bisnis bunda yang baik. Aku akan memberikanmu waktu sampai mereka cukup besar untuk memahami masa lalu kita. Saat itu, keputusan untuk mengatakan yang sebenarnya akan ada di tangan mereka. Dan jika kau melanggar aturan itu, kataku, nadaku berubah mengancam. Jika kau mencoba menyabotase hidupku, atau menyakiti anak-anakku, aku akan memastikan kau tidak pernah melihat mereka lagi seumur hidupmu. Aku tidak lagi bermain bisnis, Arif. Aku akan bermain hukum. Arif mengangguk dengan air mata di matanya. Aku setuju. Aku bersumpah, Maya. Aku akan menghormati keputusanmu. Terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku bangkit. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Kavi dan Kina. Mereka pantas mendapatkan orang tuanya, meskipun salah satunya adalah ayah yang pengecut. Setahun kemudian, Phoenix Lifestyle dulunya Ratna Corp kini menjadi kekuatan dominan di pasar fashion dan lifestyle Asia Tenggara. Maya Anindita diakui sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Aku telah mencapai semua yang kurencanakan, dan lebih. Ratna, setelah melalui persidangan, akhirnya kehilangan sebagian besar sisa hartanya dan menjalani hidup yang sederhana dan sunyi di pinggiran kota. Nyonya Ratna mendapat hukuman yang setimpal, kehilangan kekuasaan, kesepian, dan penyesalan karena menghancurkan hubungan dengan putranya. Arif benar-benar memenuhi janjinya. Dia mulai bekerja di sebuah LSM kecil, membangun kembali hidupnya dari nol. Dia datang ke acara sekolah Kavi dan Kina. Dia membantu Kavi mengerjakan PR matematikanya dan mengajari Kina melukis sketsa. Dia adalah paman Arif yang baik, yang selalu membawa keceriaan dan rasa hormat di matanya. Aku mengamati interaksi mereka. Kavi dan Kina menyukainya. Ada koneksi alam yang tidak bisa dipungkiri. Kina sering memeluknya, dan Kavi sering mencari nasihat darinya. Pada suatu hari Minggu yang cerah, kami berempat pergi piknik di taman. Kami duduk di bawah pohon besar. Tawa Kavi dan Kina mengisi udara. Arif sedang sibuk membantu Kina membangun menara dari ranting. Aku menyadari
Balas dendamku tidak lagi tentang kehancuran Arif. Balas dendamku adalah tentang pembangunanku sendiri. Aku telah membangun sebuah kekaisaran untuk anak-anakku, dan aku telah menemukan kekuatan yang kubutuhkan untuk memaafkan, tetapi tidak melupakan. Arif berjalan ke arahku, menyerahkan botol air. Mereka luar biasa, Maya. Aku bangga pada mereka, dan aku bangga padamu, kata Arif tulus. Aku mengambil botol itu. Aku membesarkan mereka. Jangan kau lupakan itu. Tidak akan pernah, janji Arif. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan kedua denganmu. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, mereka bisa memanggilku ayah, dan aku bisa menebus semua waktu yang hilang. Aku menatap Kavi dan Kina yang sedang berlarian. Senyum terukir di wajahku, senyum yang murni, bukan senyum kemenangan. Mereka semakin besar, Arif, waktu itu akan datang, dan saat itu tiba, aku akan menceritakan kisahku. Kisah bagaimana ibu mereka dikhianati, dan bagaimana ibu mereka bangkit dan menjadi lebih kuat. Mereka akan tahu segalanya. Aku menatapnya, dan mereka akan tahu bahwa paman Arif mereka pernah memilih pengecut. Keputusan untuk memaafkanmu, atau bahkan memanggilmu ayah, akan ada di tangan mereka. Kau harus siap untuk itu. Arif mengangguk, menerima hukuman abadi itu dengan kerendahan hati. Hukuman terbesarnya bukan kehilangan uang, melainkan penantian tanpa batas untuk mendapatkan cinta dari anak-anaknya. Aku berbalik, memandangi matahari yang mulai terbenam di atas skyline kota, di mana kantor Phoenix Lifestyle menjulang tinggi. Aku memegang tangan Kavi dan Kina. Aku adalah wanita sukses, seorang ibu yang dicintai, dan seorang pemenang. Akhir sejatiku bukanlah membalas dendam. Akhir sejatiku adalah menemukan kedamaian, sambil memegang kendali penuh atas hidupku dan masa depan anak-anakku. Aku telah mendapatkan segalanya kembali, dan aku melakukannya sendiri.